Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, karena kamu pendatang baru, aku tidak akan bertengkar denganmu. Lupakan saja, aku akan menjelaskan kepada kalian berdua apa yang terjadi. Apa yang baru saja kami lewati adalah, mereka kekuatan terkuat di tempat ini, Paviliun Luyang. Lebih jauh lagi, ketika bel itu berbunyi, itu berarti Paviliun Luyang akan lewat. Ketika Paviliun Luyang lewat, semua orang harus menyambutnya dengan berlutut dan bersujud. Selain itu, mereka harus berteriak keras. Kami menghormati Master Paviliun Luyang. Kalau tidak, jika mereka ditemukan oleh orang-orang dari Paviliun Luyang, mereka akan dibunuh di tempat. Jadi, jika seseorang tidak ingin berlutut, ia harus bersembunyi. Berdiri di tengah kerumunan seperti yang kalian berdua lakukan sebelumnya, itu hanya akan mirip dengan mendekati kematian. Apakah kalian mengerti? Pria parubaya itu berkata. Oh, jadi begitu. Lalu, aku harus berterima kasih atas peringatanmu. Tunggu, ada yang salah. Karena semua yang tidak ingin berlutut menyembunyikan masalah mereka, mengapa mereka yang berlutut sangat bahagia? Sial, bukankah mereka akan merendahkan diri mereka sendiri? Wang Qiang berkata dengan ekspresi bingung. Seperti yang aku katakan, Paviliun Luyang adalah kekuatan terkuat di sini. Banyak orang ingin bergabung dengan mereka. Lagi pula, mereka bisa melangkah lebih jauh jika mereka bisa bergabung. Ada waktu di masa lalu bahwa orang-orang dipilih dari orang-orang yang berlutut, dan kemudian dibawa langsung ke Paviliun Luyang. Orang-orang yang berlutut adalah semua orang yang ingin bergabung dengan Paviliun Luyang, kata pria parubaya itu. Aku mengerti. Memang benar, mereka meremehkan diri mereka sendiri, kata Wang Qiang dengan jijik. Paman, bolehkah aku bertanya siapa yang membuat Paviliun Luyang itu? Tanya Chu Feng karena ingin tahu. Dia tidak bisa melupakan hiasan kepala yang dikenakan pria itu. Lagi pula, Master Darkhold juga mengenakan satu hiasan kepala seperti itu. Namun demikian, hiasan kepala Master Aula Kegelapan memiliki karakter Ying di atasnya. Dengan demikian, Chu Feng merasa bahwa hiasan kepala dengan karakter Ying di atasnya, itu berarti bahwa orang yang mengenakannya adalah dari klan Surgawi Ying. Jika demikian, mungkin saja pria yang mengenakan hiasan kepala karakter Chu akan berasal dari klan Surgawi Chu. Hehehe, berbicara tentang Master Paviliun Luyang, dia benar-benar karakter yang luar biasa. Dia adalah seseorang dari klan Surgawi Chu, kata paman itu. Hah, Chu Heavenly Clan? Mendengar kata-kata itu, Wang Qiang segera membuka mulutnya, dan tanpa sadar mengalihkan pandangannya ke arah Chu Feng. Chu Feng sudah memberitahu Wang Qiang faktanya, bahwa dia adalah seseorang dari Chu Heavenly Clan dalam perjalanan mereka ke dunia luar. Dengan demikian, Wang Qiang sudah tahu tentang hubungan rumit yang dimiliki Chu Feng dengan klan Surgawi Chu. Rekan jelek, jangan bilang kamu tidak tahu tentang klan Surgawi Chu. Mereka adalah penguasa alam atas. Mereka adalah eksistensi yang mengendalikan alam biasa dan alam bawah yang tak terhitung jumlahnya. Bagi kami, orang-orang dari klan Surgawi Chu bukanlah manusia. Namun sebaliknya, mereka adalah dewa. Apakah kamu mengerti? Pria parubaya itu berkata kepada Wang Qiang. Paham, aku mengerti. Bagaimana bisa aku bahkan tidak tahu tentang Chu Heavenly Clan? Wang Qiang berkata dengan tawa. Dengan betapa tak kenal takut dan bodohnya kalian berdua bertindak, akan sangat mungkin bahwa kamu tidak tahu tentang Chu Heavenly Clan. Yah, nasiblah yang menyatukan kita. Jadi, aku akan memberi kamu dua nasihat ini. Meskipun kamu dapat menyinggung siapapun, tapi kamu tidak boleh menyinggung orang-orang dari Paviliun Luyang. Sebenarnya, Paviliun Luyang tidak dapat menjadi hegemoni tempat ini, karena mereka memiliki kekuatan absolut. Namun sebaliknya, itu justru karena Master Paviliun Luyang berasal dari klan Surgawi Chu. Jadi, hampir tidak ada kekuatan yang berani melawannya.
Setelah mengetahui bahwa ia berencana untuk menyatakan dirinya hegemoni atas wilayah ini, banyak kekuatan yang mampu melawannya memutuskan untuk meninggalkan wilayah ini. Itulah bagaimana dia berhasil menjadi hegemoni di sini, kata pria paruh baya itu. Paman, di mana kamu menemukan makanan terlezat di sini? Wang Qiang bertanya. Orang yang jelek, apakah kamu mendengarkan aku atau tidak? Balas Laman itu. Melihat Wang Qiang tidak memperhatikan banyak hal yang dia katakan, pria paruh baya itu mengungkapkan ekspresi kemarahan. Paman, aku mendengarkanmu. Hanya saja, aku benar-benar lapar. Wang Qiang memegangi perutnya, dan dia berseru dengan sedih. Bagaimana mungkin kultivator bela diri menjadi lapar? Dari cara aku melihatnya, kamu pasti orang yang rakus. Pria paruh baya itu berkata dengan jijik. Hehehe, ya. Wang Qiang tidak repot untuk membantahnya, dan mengangguk berulang kali. Bahkan dia tersenyum sangat malu. Jika kamu ingin makan makanan enak, maka secara alami itu akan menjadi restoran 100 Red Sparrows. Makanan di sana adalah yang paling enak. Tapi sayangnya, makanan di sana juga benar-benar mahal. Bahkan aku saja tidak mampu membelinya. Adapun bocah seperti kalian berdua, kamu bahkan lebih tidak mampu membelinya, kata pria paruh baya itu. Omong kosong, orang ini adalah orang kaya. Bagaimana mungkin kita tidak bisa membeli makanan? Paman, pimpin arahnya, kami akan mentraktirmu, kata Wang Qiang sambil menunjuk ke Chu Feng. Apakah kamu serius atau hanya bercanda? Pria paruh baya itu mengungkapkan tatapan skeptis. Serius dong paman, kami benar-benar mampu membeli makanan, kata Wang Qiang. Tidak, apa yang aku tanyakan apakah kalian benar-benar akan mengundang aku untuk makan, kata pria paruh baya itu. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Wang Qiang segera berubah. Dia berpikir bahwa paman ini sebenarnya adalah pelahap. Paman, apa hal paling penting di antara orang-orang? Chu Feng bertanya kepada pria paruh baya itu. Pria paruh baya itu bingung, jadi dia bertanya balik. Ada apa? Tanya paman itu. Itu adalah kepercayaan. Kami berdua adalah pria muda yang jujur dan baik. Karena itulah, kami tidak akan menipu kamu, kata Chu Feng. Bocah, kamu tampaknya lebih bisa dipercaya, jauh lebih bisa dipercaya daripada penggagap itu. Baiklah, aku akan memimpin untuk kalian berdua, kata pria paruh baya itu. Persetan, ini adalah diskriminasi, ucap Wang Qiang sambil memasang ekspresi tidak senang. Namun demikian, pria paruh baya itu mengabaikan Wang Qiang dan mulai mengobrol dengan Chu Feng. Ketika mereka mengobrol, mereka tiba di depan sebuah restoran. Restoran itu sangat mewah. Itu adalah restoran tertinggi di kota dengan total 100 lantai. Selain itu, semua ubin, batu bata, dan semua ornamennya berwarna merah. Itu memiliki karakteristik yang sangat menonjol. Ini adalah restoran Sparrows Red 100 Levels yang terkenal. Yang paling penting adalah, beberapa puluh penjaga berdiri di pintu masuk restoran 100 Levels Red Sparrows. Selanjutnya, sebagian besar dari mereka adalah kaisar setengah bela diri puncak. Pemimpin mereka sebenarnya adalah ahli tingkat kaisar marsial. Meskipun kultivasinya tidak terlalu tinggi, tapi tetap saja ia adalah seorang kaisar bela diri. Seorang kaisar marsial yang bisa bergerak tanpa hambatan di tanah suci martialism, akhirnya menjadi penjaga gerbang di tempat ini. Dari sini orang bisa mengatakan bahwa 100 Levels Red Sparrows Restaurant memiliki latar belakang yang cukup luar biasa. Lihatlah, aku tidak menipu kalian berdua. Restoran Red Sparrows tingkat 100 ini dijalankan oleh master kota kami. Jika kamu berdua tidak memiliki uang, yang terbaik adalah kamu tidak makan di sana. Alasan untuk itu adalah karena master kota kita kejam dan tanpa ampun. Dia bukan seseorang yang bisa membuat kalian berdua tersinggung. Jika kamu menyinggung perasaannya, maka kamu akan terbunuh, ucap pria paruh baya itu yang mulai sedikit panik setelah melihat penjaga. Dia mulai mendesak Chu Feng dan Wang Qiang untuk pergi ke tempat lain. Paman Liu, jangan takut. Kita bisa makan di sini. Ucap Chu Feng sambil tersenyum dengan tenang.
Setelah mengobrol dalam perjalanan mereka ke sini, dia sudah tahu bahwa pria paruh baya ini bernama Liu Yue. Dia adalah penduduk asli kota ini, dan tidak termasuk sekte atau kekuasaan apapun. Meskipun kultivasinya relatif baik, tapi ia tidak memiliki status di kota. Chu Feng merasa bahwa Liu Yue ini memiliki sifat yang baik, dan merupakan karakter dengan integritas. Selain itu, dia tidak akan menjadi salah satu dari orang-orang yang menolak untuk berlutut di Paviliun Luyang. Selanjutnya, karena dia adalah orang pertama yang Chu Feng dan Wang Qiang ketahui setelah masuk ke alam biasa 100 perbaikan, Chu Feng pun benar-benar ingin mengundangnya memakan makanan yang layak. Chu Feng, pikirkan dengan benar. Ini benar-benar bukan lelucon, ucap Liu Yue yang masih tidak tenang. Setelah semua, dari apa yang terjadi sebelumnya, dia merasa bahwa Chu Feng dan Wang Qiang terlalu percaya diri. Paman Liu, apakah kamu lupa apa yang paling penting di antara orang-orang? Tanya Chu Feng. Lupakan saja, paling-paling, aku hanya akan mati. Ayo, aku akan tunjukkan kalian berdua jalannya, ucap Liu Yue yang setengah ragu. Ketidakpastian masih memenuhi hatinya. Jadi, meskipun Liu Yue berjalan menuju pintu masuk restoran 100 Red Sparrows, tapi dia terus bergumam tanpa henti, ini benar-benar konyol. Demi makanan, aku harus mempertaruhkan nyawaku. Berhenti. Namun tepat setelah Chu Feng, Wang Qiang, dan Liu Yue mendekati restoran, beberapa puluh penjaga memblokir jalan mereka. Penjaga dengan kultivasi tingkat kaisar marsial berdiri di garis depan para penjaga. Dia memiliki tatapan yang sangat galak dan niat buruk. Liu Yue, apakah ini tempat di mana orang sepertimu bisa menginjakkan kaki? Enyahlah, teriak penjaga itu. Ternyata orang-orang itu tidak datang ke sini untuk Chu Feng. Namun sebaliknya, target mereka adalah Liu Yue. Apakah ini cara restoran besar seperti itu melakukan bisnis? Apakah ini cara restoran besar itu menghibur para tamunya? Alis Chu Feng menyipit saat dia bertanya dengan dingin. Kami secara alami akan dimurnikan dan sopan ketika menghibur tamu. Namun untuk bandit kecil sepertimu yang hanya berencana untuk menimbulkan masalah, tidak perlu bagi kami untuk menunjukkan kepadamu etiket kami, balas penjaga itu. Melihat bahwa Chu Feng dan Wang Qiang telah tiba bersama dengan Liu Yue, para penjaga juga tidak menempatkan mereka dalam mata mereka. Tiba-tiba saja, penjaga terkemuka berteriak pada mereka. Cepatlah pergi dari sini. Jika kamu tidak segera pergi, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Teriak para penjaga. Chu Feng, ayo pergi, ucap Liu Yue. Melihat itu, Liu Yue menjadi lebih panik. Dia meraih Chu Feng dan Wang Qiang dengan tangannya, dan mencoba menarik mereka keluar dari tempat ini. Namun saat dia meraih mereka, Liu Yue terkejut. Dia terkejut setelah menemukan bahwa Chu Feng dan Wang Qiang berdiri kokoh seperti gunung Tai. Itu karena, dia tidak bisa memindahkan mereka berdua sama sekali. Aku akan melihat bagaimana kalian semua akan menjadi tidak sopan, kata Chu Feng dengan dingin. Benar-benar orang yang menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum yang hangus. Kamu berusaha minta dipukul. Sebagai tanggapan, penjaga terkemuka mendengus dingin. Kemudian, lapisan aura penindas yang tak terbatas segera tersapu. Kekuatan menindas dari peringkat 2 kaisar marsial segera menyapu. Segera, siulan angin yang keras bisa didengar. Seperti harimau ganas yang turun dari gunung, ruang di sekitarnya mulai berubah bentuk. Setelah kekuatan yang menindas itu terungkap, sudut mulut penjaga itu terangkat tanpa sadar. Secara alami, kekuatan yang menindas ini bukanlah batas dari kekuatannya. Namun demikian, dia merasa bahwa kekuatan yang menindas ini lebih dari cukup untuk meledakkan Chu Feng, Wang Qiang, dan Liu Yue hingga berguling-guling dan merangkak di tanah, dan meninggalkan mereka luka memar dan berdarah-darah. Tidak hanya mereka akan menderita luka luar, tapi mereka juga akan menderita luka dalam. Tanpa setidaknya 8 atau 10 tahun, mereka tidak akan dapat pulih dari cedera itu. Dan bahkan, mungkin saja prospek masa depan mereka akan hancur. Namun demikian, penjaga itu tidak merasa bahwa dia berlebihan sama sekali. Dari cara dia melihatnya, ini adalah konsekuensi dari menyinggung perasaannya.
Chu Feng dan yang lainnya telah membawa ini pada diri mereka sendiri. Namun setelah penindasan yang kuat itu bubar, para penjaga yang hadir semuanya mengungkapkan ekspresi heran. Ini terutama berlaku untuk penjaga tingkat kaisar marsial. Dia sangat terkejut sampai mulutnya terbuka lebar, dan ekspresinya lebih jelek daripada seseorang yang baru saja diberi makan kotoran babi. Alasan untuk itu adalah, karena Chu Feng dan Wang Qiang tidak bergerak sedikit pun. Mereka sama sekali tidak terpengaruh oleh kekuatannya yang menindas itu. Selain itu, bahkan Liu Yue yang merupakan kaisar setengah bela diri belaka, dia benar-benar tidak terluka. "Apakah kamu sudah selesai?" tanya Chu Feng. "Hah?" Ekspresi penjaga itu berubah, dan dia benar-benar bingung. "Sekarang giliranku," ucap Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, rasa dingin melintas di matanya. Dan kemudian, pangkatnya yang setingkat setengah marsial leluhur yang menindas segera tersapu. Dan, boom! Segera, langit dan bumi mulai bergetar. Para penjaga yang hadir semuanya seperti daun-daun yang jatuh, itu saat mereka terbentur oleh goncangan. Dengan kejam, mereka menabrak 100 Levels Red Sparrows Restaurant. Bahkan dampak yang kuat ini menyebabkan 100 Levels Red Sparrows Restaurant bergetar hebat. Adapun para penjaga itu, mereka semua memuntahkan seteguk darah dan mereka terluka parah. "Ini," seru Liu Yue. Pada saat ini, Liu Yue menjadi bisu. Tidak peduli apa, dia tidak pernah berharap kalau Chu Feng, yang hanya seorang pria muda belaka, ternyata menjadi sekuat ini. Lagi pula, dia tahu betul bahwa pemimpin penjaga itu adalah kaisar bela diri, dan seorang kaisar bela diri yang sebenarnya. Chu Feng benar-benar dapat mengirim kaisar bela diri terbang hanya dengan kekuatannya yang menindasnya saja, dan dia benar-benar terpana dengan kejadian ini. "Siapa yang berani bersikap sombong?" teriak seseorang. Tepat pada saat ini, seorang pria tua berambut putih berjalan keluar dari 100 Levels Red Sparrows Restaurant. Pria tua ini mengenakan pakaian yang indah, dan menunjukkan tatapan keemasan. Selanjutnya, ia memiliki kultivasi peringkat 7 kaisar bela diri. "Sial, cepat, kita harus melarikan diri," ucap Liu Yue. Melihat pria tua itu, Liu Yue mengungkapkan ekspresi ketakutan. Dia berbalik dan mencoba pergi. Sebagai seseorang dari tempat ini, dia tahu betapa kuatnya pria tua itu. Dia adalah master dari 100 Levels Red Sparrows Restaurant, dan juga master kota-kota ini. Dia adalah orang terkuat di kota ini. Karena Chu Feng benar-benar melukai bawahannya, itu sudah jelas bahwa Chu Feng akhirnya akan menderita. Meskipun aura Chu Feng yang dipancarkan sangat kuat dan sangat mengejutkan Liu Yue, tapi dia merasa kalau kultivasinya terlalu rendah. Dengan demikian, dia tidak bisa mengatakan bahwa aura Chu Feng adalah dari peringkat 1,5 leluhur marsial. Dengan demikian dari cara dia melihatnya, terlepas dari seberapa kuat Chu Feng mungkin, dia tidak akan lebih kuat dari master kota itu. Jika mereka tidak melarikan diri sekarang juga, maka satu-satunya hal yang menunggu mereka adalah kematian. "Orang bodoh yang kurang ajar, kamu benar-benar dipenuhi dengan keberanian yang luar biasa," teriak master kota. Namun, tepat pada saat ini, City Master itu tiba-tiba berbalik, dan dengan marah memarahi para penjaga yang terbaring di lantai. Dia tidak hanya mencaci maki mereka, dia bahkan mengangkat tangannya dan memberi para penjaga tamparan keras ke wajah mereka, dan itu meninggalkan mereka dengan hidung berlumuran darah dan wajah bengkak. "Cepat minta maaf kepada 3 tamu dengan segera," master kota itu berteriak. "Para tamu yang terhormat, tolong maafkan kami, tolong maafkan kami," ucap para penjaga yang tidak berani ragu. Mereka segera merangkak kembali sambil mendengus kesakitan, dan kemudian berlutut di depan Chu Feng, Wang Qiang, dan juga Liu Yue. Dengan ingus dan air mata, mereka mulai bersujud dan memohon pengampunan. Itu benar-benar pemandangan yang menyedihkan dan sangat menyedihkan. Namun demikian, Chu Feng dan Wang Qiang benar-benar mengabaikan permintaan dari penjaga. Seolah-olah mereka bahkan tidak melihat mereka. Mereka berdua tahu betul bahwa anjing seperti mereka, yang akan mengancam orang lain berdasarkan kekuatan tuannya, itu tidak layak atas simpati mereka.
Kamu sekelompok anjing yang memandang orang lain dengan jijik dengan mata anjingmu, teruslah berlutut. Melihat itu, Master Kota berteriak lagi. Kemudian dia tersenyum, lalu menoleh ke arah Chu Feng dan berkata, "Para tamu yang terhormat, silahkan masuk. Penerimaan penjaga yang tidak masuk akal adalah kesalahan aku. Hari ini, hidangannya ada pada aku. Tolong, makanlah sesuka kamu," ucap Master Kota. Pada saat ini, Liu Yue benar-benar bingung. Dia pun sampai berpikir dalam hatinya, apa-apaan ini? Master Kota yang ganas dan buas ini, dia selalu menjadi seseorang yang melindungi rakyatnya. Jika ada yang berani menyerang bawahannya, dia pasti akan menguliti mereka hidup-hidup. Apa yang dilakukan Chu Feng barusan, itu pasti memicu kemarahan Master Kota. Namun anehnya, mengapa apa yang aku antisipasi tidak terjadi? Justru sebaliknya, semuanya berbalik. City Master sebenarnya menyambut mereka dengan senyum di wajahnya. Pikir Liu Yue. Lebih bagus seperti itu, ucap Chu Feng Yage memiliki wajah tanpa ekspresi saat dia berjalan ke restoran. Meskipun Liu Yue bingung oleh sikap Master Kota yang bertindak dengan cara seperti budak, tapi Chu Feng tahu dengan sangat baik. Master Kota itu telah memperhatikan gangguan di luar, itu saat penjaga memblokir jalan mereka. Hanya saja, dia tidak peduli dengan itu. Dari sini dapat dilihat bahwa, City Master juga memandang rendah Chu Feng, Wang Qiang, dan Liu Yue, dan sengaja membiarkan para pengawalnya mengusir mereka. Adapun perilakunya saat ini, itu alami karena dia takut dengan kekuatan Chu Feng. Meskipun City Master itu juga seorang kaisar bela diri, tapi dia harus tahu betul bagaimana status lemahnya di depan Chu Feng, yang merupakan peringkat 1,5 martial ancestor. Dia tahu betul apakah dia mampu menyinggung Chu Feng atau tidak. Kemudian, City Master itu secara pribadi memimpin jalan bagi Chu Feng dan yang lainnya. Dia membawa mereka ke kamar paling mewah yang ada di restoran. Para tamu yang terhormat, apa yang ingin kalian semua makan? Semua makanan yang kami sajikan di sini dibuat dengan bahan berkualitas terbaik. Kami kemudian meminta para spiritualis dunia jubah kerajaan, untuk membuat pil obat yang digunakan oleh koki kelas atas kami untuk membuat makanan. Tidak hanya makanan kita yang lezat, tapi baunya juga sangat enak, dan dapat memperkuat tubuh seseorang serta menambah kekuatan bela diri seseorang, ucap Master Kota memperkenalkan restorannya. Kamu punya pangsit? Tanya Wang Qiang. Tentu saja, pangsit adalah spesialisasi restoran kami. Kami juga memiliki semua jenis kue. Tuan Kota berkata dengan bangga. Bagus, bawakan aku jumlah yang besar, kata Wang Qiang. Ini, mendengar kata-kata itu, penguasa kota mulai mengerutkan keningnya. Lalu setelah itu, dia berkata, "Maaf, sementara kami memiliki semua jenis pangsit, tapi kami tidak memiliki pangsit kotoran," ucap Master Kota. Cerot, mendengar kata-kata itu, teh yang baru saja diminum Chu Feng disemprotkan dari mulutnya. Selain itu, dengan kebetulan murni dan tempat duduk yang sial, tehnya disemprotkan langsung ke wajah Wang Qiang. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.